Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Yoga Darmawan dengan NIM 18114999930. Mata kuliah Sistem Basis Data dengan kode kelas SI138C. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil ERD dari study case. Sebelum masuk ke study case, lebih baik kita cari tahu dulu apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. Atau pengertian sempitnya adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan database dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, yaitu disebut sebagai entity, dan hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh simbol ERD. Yang pertama itu ada entity, yang kedua ada weak entity, yang ketiga ada relationship, yang keempat ada identifying relationship, yang kelima ada atribut. Nah, di sini tuh ada berbagai macam atribut. Di antaranya ada atribut primary key, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derivatif. Di sini sedikit penjelasan tentang simbol-simbol tadi. Yang pertama itu entitas. Entitas itu merupakan mengenai basis data, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data pengertian lainnya menurut Bradley dan Lonem pada tahun 2010. Contoh entitas itu adalah mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, dan buku. Yang kedua ada hubungan, relasi atau relationship, yaitu hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan, relasinya adalah mendaftar. Selanjutnya ada atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Ada beberapa contoh atribut. Yang pertama ada atribut key, yaitu satu atau gabungan dari beberapa atribut yang membedakan semua baris data raw atau record. Contoh atribut key ini nomor pokok mahasiswa, NIM, dan nomor induk dan nomor pokok lainnya. Selanjutnya atribut simple, yaitu atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya alamat, penerbit, tahun terbit, dan judul buku. Selanjutnya ada atribut multi-value, nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Selanjutnya ada atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi. Contohnya dari entitas nama, yaitu ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang tidak harus disimpan dalam database X total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Nah, di sini ada satu contoh study case tentang ERD, yaitu tentang bisnis percetakan. Jadi di kotak ini namanya entitas. Nah, dalam entitas usaha ini memiliki atribut antara lain ID, usaha, nama, alamat, nomor HP, dan email. Nah, dalam entitas usaha ini terdapat 5 atribut. Ada juga entitas pemilik. Entitas pemilik ini memiliki atribut
atribut seperti ID pemilik, nama, alamat, dan nomor HP. Untuk menghubungkan antara usaha dan pemilik, kita membutuhkan relasi. Di sini relasi yang dipakai yaitu relasi one to one. Mengapa relasi one to one? Karena dalam satu usaha itu hanya bisa antar satu pemilik. Selanjutnya karyawan. Dalam karyawan pun memiliki atribut. Di antaranya yaitu nama, nomor HP, dan alamat. Dalam menghubungkan pemilik dan karyawan, kita membutuhkan relasi, yaitu relasi one to many. Mengapa one to many? Karena satu orang pemilik bisa memiliki banyak karyawan. Makanya memakai relasi one to many. Ada juga entitas bagian kerjaan yang memiliki atribut ID, bagian, dan jenis. Sedangkan untuk menghubungkan karyawan dan bagian kerjaan menggunakan relasi many to one. Mengapa? Karena banyak karyawan yang memiliki satu bagian kerjaan. Jadi dia memiliki banyak keahlian dalam satu pekerjaan, makanya disebut many to one. Entitas pelanggan pun memiliki atribut, di antaranya nama ID pelanggan, dan nomor HP. Untuk menghubungkan pelanggan ke karyawan menggunakan relasi one to many. Karena satu karyawan melayani banyak pelanggan. Ada juga entitas orderan. Entitas orderan pun memiliki atribut, di antaranya nama, jumlah orderan, dan ID orderan. Untuk menghubungkan antara orderan dan pelanggan menggunakan relasi many to many. Alasannya karena banyak pelanggan bisa membeli banyak orderan atau belanjaan. Contohnya dia bisa membeli 1000 orderan atau bahkan sampai ratusan ribu. Ada lagi entitas jenis orderan, memiliki atribut ID, jenis, dan jenis orderan. Dan untuk menghubungkannya menggunakan relasi many to one karena banyak jenis orderan. Contohnya kalau ada banyak jenis orderan bisa kita cek melalui satu orderan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tugas ini diterima oleh Ibu dan mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.